Baik, kita coba teman-teman sekalian lebih dalam lagi untuk mempelajari kira-kira efek-efek apa yang didatangkan dari kemaksiatan itu. Seperti apa sih kira-kira? Yang pertama sekali yang bisa datang, ya, yaitu dia akan mendatangkan kemurkaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan murka Allah ini berbahaya sekali. Karena kalau sudah Allah pencipta langit dan bumi ini murka, pemilik jasad Anda murka dengan Anda, ini bahaya sekali. Segala macam ancaman bisa datang kepada Anda. Tadi biar kita pakai baju bagus, biar rumah kita bagus, di apartemen mewah, punya mobil mewah, pekerjaan banyak, titel dan jabatan menumpuk. Tetap sumpah. Tetap sedih. Karena sebenarnya dia sedang melakukan sesuatu yang merusak hubungan dia dengan Sang Pencipta langit dan bumi. Karena kita kalau sedang punya nikmat teman-teman sekalian, lagi makan enak, lagi berpakaian, lagi segala macam enak, yang ciptakan kita Allah, yang ciptakan nikmat itu Allah, yang bisa mempertahankannya hanya Allah. Kalau kita sedang sedih dan punya masalah, maka yang ciptakan kita Allah, yang ciptakan masalah itu Allah, yang bisa menghilangkannya juga hanya Allah. Itu yang sering Anda dengar mungkin, Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakan hai Muhammad dan ajarkan kepada umatmu. Salatku, ya, Qul inna salati wa nusuki, sembelihanku, ya, ibadahku, wa mahyaya, kehidupanku, wa mamati, dan hidup matiku lillahi rabbil alamin, itu Tuhan alam semesta. Itu konsep dasarnya seorang muslim. Anda kalau punya masalah teman-teman sama siapapun, yang paling pertama Anda jadikan bahan muhasabah adalah bagaimana Anda bermuhasabah, introspeksi diri, hubungan Anda dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Enggak usah repot teman-teman, sibuk mengkanter, ini orang fitnah saya, ini orang gibah saya, enggak ada gunanya. Usaha saya bangkrut karena sebab ini, sebab itu hanya sebab-sebab agar ada cerita di tengah manusia. Sebenarnya inti permasalahan yang Anda belum paham. Anda sedang membuka pintu kemurkaan Allah yang di langit. Sehingga Allah mendatangkan sebab permasalahan itu muncul semuanya. Perhatikan hadisnya riwayat Imam Ahmad. Kata baginda Nabi SAW, Allah berfirman dalam hadis Qudsi, Aku Allah, tidak ada Tuhan selain aku. Jika aku ditaati, aku ridho. Dan jika aku ridho, maka aku akan memberi berkah. Dan keberkahanku tidak ada akhirnya. Jadi kalau aku sudah ridho, kata Allah SWT, aku akan berikan apa saja. Termasuk kebahagiaan, ketentraman, kecukupan, segala macam. Tapi jika manusia maksiat kepadaku, berbuat dosa kepadaku, melanggar, aku murka. Dan jika aku murka, aku akan melaknatnya. Dan laknatku akan sampai pada 7 turunannya. Artinya akan turun kepada orang-orang ini. Bahaya sekali. Ya. Dan ini poin yang harus digarisbawahi teman-teman. Cukup kemurkaan Allah Subhanahu wa Ta'ala ini datang kepada kita, ini bahaya sekali. Maksiat kepada Allah juga ini bisa menghalangi Anda dari ilmu. Ide-ide yang bagus, yang brilian gitu. Dinukil dalam sebuah kisah Imam Syafi'i rahimahullah berkata, beliau sering kalau dikasih hafalan oleh gurunya Imam Waqi, hafal lupa, hafal lupa. Maka dia bilang dalam syairnya yang masyhur, syaqautu ila Waqi'i su'a hifdhi. Aku keluhkan kepada Imam Waqi tentang buruknya hafalanku. Fa akhbarani bi anna fa arsyadani ila tarki ma'asi. Maka dia memerintahkanku untuk meninggalkan dosa-dosa. Wa akhbarani bi anna ilma nurun, dan dia menyampaikan kepadaku bahwasanya ilmu itu adalah cahaya. Ya. Wa nurullahi la yu'ta li 'asi. Dan cahaya Allah tidak akan diberikan kepada orang yang bermaksiat. Oleh karena itu teman-teman sekalian, maksiat Anda lakukan ini akan menghalangi Anda dari ilmu agama, memahami ilmu agama. Dan ini adalah panduan hidup Anda. Ilmu agama ini seperti bodyguard. Karena Anda mau makan, mau minum, mau bergaul, mau bekerja, ilmu agama akan datang seperti bodyguard. Ini boleh, ini nggak boleh. Ini nggak bisa Anda fahamin karena buat maksiat. Hilang panduan hidup itu. Begitu juga Anda tidak punya ide-ide lagi untuk bisa ya, mengembangkan usaha apa. Susah. Karena kemaksiatan yang sedang terjadi.
Sebaliknya orang-orang yang taat, orang yang beriman itu akan lebih mudah bagi dia. Yang ketiga, akan terhalangi dari rezeki yang Allah berikan. Disebutkan dalam sebuah hadis riwayat Ahmad, kata baginda Nabi SAW, sesungguhnya seseorang akan diharamkan dari rezekinya sebab perbuatan dosa yang ia lakukan. Jadi ada rezeki-rezeki yang harusnya sampai kepada Anda, tapi kan Anda bermaksiat maka tidak dapat. Ya. Ini satu kerugian yang luar biasa. Kemudian yang keempat teman-teman sekalian, tadi itu yang ketiga ya. Pelaku-pelaku maksiat ini akan dijauhi oleh manusia. Misalnya orang khianat, pendusta, ya, orang yang suka fitnah, adu domba. Ini semua teman-teman akan dijauhi oleh manusia. Nggak ada orang yang suka sama dia. Dan ini masalah lain dalam hidupnya dia. Dan ini juga akan membuat orang sumpek, sedih. Karena memang tidak ada orang yang mau berteman sama dia. Yang kelima, nampak di ronah wajahnya itu tanda-tanda perbuatannya. Dikatakan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, sesungguhnya perbuatan maksiat itu meninggalkan bekas hitam di wajah, noda hitam dalam hati, ya, lemah pada fisik, sempit dalam rezeki, dan kebencian dalam hati manusia. Ini kata sahabat Nabi Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Jadi ini semua rangkumannya sumpek, sedih, ya. Saya ulangi kata beliau, sesungguhnya perbuatan maksiat meninggalkan bekas hitam di wajah. Entah seperti apa. Tapi orang kalau lihat kayak nggak ada cahaya wajah itu. Ada mungkin orang miskin, hidupnya susah, tapi karena selalu taat kepada Allah, wajahnya bercahaya. Kalau Allah bisa memberikan kepada kita digabungkan, alhamdulillah, kita sudah kaya, mampu, pintar, maka Allah berikan gabungan antara pencahayaan di wajah dan juga rezeki yang melimpah. Noda hitam dalam hati. Hatinya kelam, sumpek. Karena kalau hati terang, dia akan senang, bahagia. Kemudian lemah pada fisik. Mudah sakit, kena penyakit-penyakit kronis. Kita temukan Masya Allah orang-orang yang saleh dan salihah jauh dari semua ini. Bahkan kita temukan hidupnya husnul khatimah. Meninggal masih dalam keadaan sehat, umur 70 tahun, 80 tahun. Dalam keadaan sujud, baca Quran, lagi sholat Jumat, meninggal dunia. Beda dengan ahli maksiat ini, meninggal dalam keadaan tabrakan, narkotika, ya, di penjara dan segala macam hal. Kemudian sempit dalam rezeki. Dan yang terakhir kebencian manusia. Orang tidak suka dengan orang-orang yang berbuat maksiat ini. Secara fitrah. Orang yang suka, walaupun tampan, walaupun cantik, tapi lisannya tajam, suka nyakitin orang, orang gak suka berteman sama dia. Dan ini hal yang luar biasa teman-teman sekalian, yang harus diperhatikan baik-baik. Efeknya luar biasa. Kemudian yang keenam, lidahnya itu bisa menjadi clue pada saat meninggal, ajal datang. Umumnya ahli maksiat ini susah untuk syahadat, ya, susah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia akan tutup hidupnya dengan perbuatan buruk. Disebutkan dalam sebuah hadis yang sahih bahwasanya Nabi SAW bersabda, ya, Allah akan menutup hidup seseorang hamba sesuai dengan hal yang ia biasa lakukan. Jadi kalau teman-teman mau lihat orang ini husnul khatimah atau su'ul khatimah, apakah hidupnya baik atau buruk, ya, itu teman-teman sekalian lihat beberapa hari sebelum dia meninggal. Dia kalau terbiasa mengerjakan satu perbuatan dalam hidupnya walaupun manusia tidak tahu, Allah akan buat dia melakukan itu. Misal contoh, selama ini orang tidak pernah tahu dia itu berzina misalnya. Maka pada saat mau meninggal, dia akan melakukan perbuatan itu sehingga nanti Allah tutup hidupnya dengan itu. Wa na'udzubillah. Atau khamr, atau mencuri, atau riba, atau apa saja. Dan sebaliknya orang-orang yang terbiasa dengan perbuatan amal soleh, Allah akan tutup hidupnya beberapa hari sebelum dia meninggal dengan maksimal mengerjakan ibadah itu. Misalnya dia biasa baca Quran, biasa sholat malam, biasa sholat duha, biasa sholat di masjid. Nanti Allah tutup hidupnya dengan itu. Dan ini bahaya sekali. Berarti orang yang terbiasa bermaksiat teman-teman, Allah akan tutup dia dengan itu. Allah permalukan di dunia dia
dengan dia melakukan kemaksiatan tersebut lalu kemudian dia akan meninggal dalam keadaan berbuat maksiat itu. Nah, ini efek yang luar biasa. Yang lebih luar biasa lagi teman-teman, yang terakhir adalah yang ke-8 ya, kurang lebih. Itu bisa terwariskan perbuatan-perbuatan buruk ini. Sebagaimana amal soleh juga bisa terwariskan. Sekarang kalau terwariskan itu begini maksudnya. Teman-teman kalau biasa melakukan satu kemaksiatan, Anda kan akan kerjakan itu, akan dilihat oleh anak-anak. Anak-anak mungkin akan menjadikan sebagai contoh dan tolok ukur. Oh ternyata ayah saya itu begini, ibu saya itu begini. Kita temukan dalam rumah tangga teman-teman sekalian, kalau seandainya ada orang yang terbiasa teriak-teriak misalnya, bertengkar, berkelahi sama pasangannya, maka kita temukan anaknya itu memang suka teriak-teriak. Kalau di rumah itu santun, sopan, baik, maka juga begitu kondisi anak-anaknya. Keluarga itu biasa orang tuanya sholat, ya, berbagi, bersedekah, anak juga akan seperti itu. Tapi kalau mereka biasa buat kemaksiatan, anak juga kita akan temukan seperti itu. Yang kita temukan biasa orang-orang yang istilahkan broken home dan segala macam. Anak-anaknya karena dilihat ibunya sama laki-laki lain, ayahnya sama laki-laki lain. Di rumah ada khamar, di rumah ada narkotika dan segala macam hal. Anaknya jadi ikut-ikutan. Dan itu terwariskan. Itu bahaya sekali. Makanya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu itu pernah lewat di rumah salah satu penjual susu di kota Madinah di malam hari. Kebetulan yang jual susu ini seorang nenek tua punya cucu. Cucunya perempuan. Kemudian dia mengatakan pada cucunya, susu sekarang ini mulai banyak saingan yang menjual. Dan kita perlu menambah dengan air, campur dengan air. Supaya kita juga bisa dapat keuntungan. Kata cucunya, perempuan juga cucunya mengatakan kepada neneknya, kalau Umar tahu, Umar akan marah dengan kita. Sebenarnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu lagi ada di dekat dinding rumah mereka. Ya. Dia sedang mendengar itu. Tapi mereka berdua ini tidak tahu kalau Umar bin Khattab ada di situ. Maka kata neneknya, Umar nggak ada, Umar nggak dengar. Kata si anak perempuan tersebut dengan penuh keyakinan. Sambil menangis dia mengatakan kalau Umar tidak tahu bagaimana dengan Tuhannya Umar. Saya takut nenek. Maka dia pun menangis terisak-isak. Apa yang terjadi? Dengan tangisan si anak perempuan, cucu perempuan tadi ini, Umar bin Khattab pulang ke rumahnya, bangunkan anak-anak laki-lakinya, lalu menawarkan siapa yang mau menikah dengan cucunya penjual susu. Pada waktu itu Umar bin Khattab khalifah. Anaknya semua ini ada anak-anak raja. Disuruh nikah dengan cucu penjual susu. Kenapa? Karena Umar bin Khattab tahu bahwasanya si cucu tadi ini tidak mungkin mengingatkan neneknya sambil menangis kecuali karena keimanannya. Umar bin Khattab membeli keimanan itu karena tahu nanti juga akan terwariskan itu. Dan ternyata betul sebagian ulama mengatakan dari anak Umar yang bernama Asim menikah dengan cucu penjual susu tadi, lahirlah Abdul Aziz, dan dari Abdul Aziz lahir Umar bin Abdul Aziz yang terkenal dengan kesolehannya. Jadi ini bisa saja terjadi. Gitu kan. Ini efek-efek yang luar biasa. Baik, kita tutup teman-teman sekalian dengan lalu apa yang harus kami lakukan. Yang pertama, jauhi semua kemaksiatan teman-teman. Apapun alasannya semaksimal mungkin. Mulai sekarang jangan lagi berbuat dosa-dosa dan Anda pribadi lebih mengerti dosa apa yang sedang Anda lakukan. Anda lebih tahu. Jadikan bahan muhasabah. Karena memang ada timbangannya. Kalau ini timbangan dosa dan ini timbangan amal saleh. Selama ini masih berimbang, Anda masih buat dosa dan Anda juga masih ibadah. Anda sholat, Anda tutup aurat. Tapi Anda juga, teman-teman sekalian, masih berzina, masih khamr dan seterusnya. Maka tidak akan ada kenikmatan dalam ibadah ini. Gak ada kehusyuan dalam sholat, tidak ada kenikmatan ibadah. Gitu. Ini poin yang harus digarisbawahin. Ya. Kapan ini ada kenikmatannya? Kalau dia naik rate-nya dan maksiat ini turun. Dengan cara Anda tutup, kunci. Nanti Anda akan rasakan kalau Anda tutup pintu dosa. Anda lebih tahu dosa masing-masing. Anda coba muhasabah. Apa yang Anda lakukan pelanggaran dalam keseharian. Coba tutup. Seminggu, sebulan, berhentikan. Caranya baca ancaman Allah di dosa itu. Ketik di Google ancaman zina, ancaman riba, ancaman ini. Supaya Anda tinggalkan. Nanti ini kalau terkunci, Anda lakukan ibadah yang biasa saja. Sholat 5 waktu, sholat duha, zikir pagi petang, baca beberapa ayat Al-Quran, silaturahim keluarga yang sudah biasa. Ini akan naik nanti, naik. Nanti Anda akan rasakan kehusyuan yang luar biasa.
yang Anda tidak rasakan sebelumnya. Kan begitu. Jadi tinggalkan semua maksiat. Karena maksiat itu untuk dipelajari dan ditinggalkan. Kalau Anda pernah lakukan dulu, bertaubat kepada Allah. Taubat itu adalah tiket VIP untuk menuju kepada surga Allah SWT dan juga mengembalikan semua fasilitas di dunia. Karena dengan taubat, berarti dimaafkan kesalahan kita, rezeki akan datang kepada kita di dunia dan di akhirat kita akan selamat masuk surga insya Allah.